Halo sahabat pendidikan dimanapun kamu berada, ketemu lagi di channel YouTube aku, Fiona Octavia, dari kelas 2023C, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai sejarah kurikulum di Indonesia. Sebelum kita masuk ke penjelasan sejarah kurikulum di Indonesia itu seperti apa, ada baiknya kita lebih tahu dulu apa sih kurikulum itu. Mari simak penjelasannya. Baik, sebelum kita memasuki pembahasan apa sih kurikulum itu, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pendidikan. Nah, pendidikan itu dapat dibagi menjadi 3 jalur utama, yaitu ada pendidikan formal, ada pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Di sini saya akan menjabarkan sedikit mengenai pendidikan formal. Pendidikan formal itu merupakan pendidikan di sekolah yang diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat, dan dengan mengikuti syarat yang jelas. Pendidikan di Indonesia saat ini diatur oleh kurikulum untuk menyesuaikan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, menjadikan Indonesia saat ini sebagai standar pendidikan. Jika kurikulum itu tidak ada, maka pendidikan tidak dapat terlaksana dan tujuan pendidikan pun tidak akan terwujud. Dalam Kamus Webster tahun 1857, secara dasar kurikulum diartikan sebagai rancangan sejumlah mata pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa untuk naik ke tingkat pendidikan selanjutnya. Dengan begitu, kurikulum adalah sebuah tujuan untuk mencapai kompetensi yang ingin digapai, dan kurikulum juga sebagai alat untuk menilai sejauh mana sih efektivitas rangkaian sistem pembelajaran yang diterapkan pemerintah dapat dibawakan dengan baik oleh para pengajar dan bisa dipahami oleh para peserta didik. Nah, sahabat pendidikan, sudah tahu kan ya apa sih kurikulum itu? Selanjutnya, kita akan bahas sejarah perjalanan kurikulum pendidikan di Indonesia dari masa ke masa. Berikut adalah deskripsi singkat sejarah perjalanan kurikulum yang pernah digunakan dalam dunia pendidikan di tanah air. Yang pertama adalah kurikulum 1947. Kurikulum ini adalah kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka. Perubahan arah pendidikan ini lebih bersifat politis, karena saat itu adalah masa-masa di mana penjajah masih berada di negara kita. Kurikulum ini dikenal dengan istilah Rencana Pelajaran 1947, namun baru bisa dilaksanakan pada tahun 1950. Karena kurikulum ini lahir di kala Indonesia baru merdeka, maka pendidikan yang diajarkan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain. Kemudian, fokus rencana pelajaran 1947 ini tidak menekankan pada pendidikan pikiran. Jadi lebih menekankan pada pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Kemudian yang kedua yaitu kurikulum 1952. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1947. Dengan merinci setiap pelajaran sehingga dinamakanlah rencana pelajaran terurai. Selanjutnya yang ketiga yaitu kurikulum 1964. Nah, kurikulum ini tidak beda jauh dengan kurikulum 1952. Kurikulum ini tetap sama, yaitu penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yang diberikan istilah Rencana Pendidikan 1964, yang bercirikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD atau sekolah dasar, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardana, yaitu pembangunan moral, kecerdasan emosional, dan artistik. Lalu yang keempat adalah kurikulum 1968. Jadi, kurikulum ini adalah kurikulum pertama di masa rezim Orde Baru
atau di masa pemerintahan Soeharto yang bersifat lebih politis dan dimaksudkan untuk menggantikan rencana pelajaran 1964 atau kurikulum yang ada sebelumnya. Itu rencananya memang untuk diganti dengan yang baru. Nah, tolak ukur kurikulum ini lebih berotasi kepada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat secara fisik dan jasmani. Dapat kita simpulkan bahwa 3 kurikulum sebelumnya itu adalah produk dari Orde Lama. Jadi, kurikulum yang keempat ini adalah kurikulum baru di Orde Baru ini. Selanjutnya, yang kelima yaitu kurikulum 1975. Kurikulum ini diterapkan setelah program Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita tahap pertama berjalan di masa pemerintahan Orde Baru. Kemudian, kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien akibat pengaruh konsep MBO atau Management by Objective. Di dalam kurikulum 1975 ini, terdapat metode, materi, dan tujuan pengajaran yang dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Nah, hal itu memunculkan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Lalu yang keenam yaitu kurikulum 1984. Nah, perubahan kurikulum di Indonesia terjadi lagi pada tahun 1984. Di dalam kurikulum ini dikenal dengan konsep pembelajaran cara belajar siswa aktif atau CBSA. Nah, kurikulum 1984 ini dibuat karena kurikulum sebelumnya dinilai lambat dalam merespon kemajuan di kalangan masyarakat. Di dalam kurikulum itu juga ditambahkan mata pelajaran pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa atau PSPB. Selain itu, kurikulum 1984 juga membagi mata pelajaran siswa SMA menjadi program inti dan program pilihan sesuai minat dan bakat. Selanjutnya, kurikulum 1994. Nah, pada kurikulum 1994 ini terjadi perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke caturwulan, yaitu periode pembelajaran dibagi menjadi 3 kali caturwulan selama setahun. Lalu, pada penerapan kurikulum 1994 ini, singkatan SMP atau Sekolah Menengah Pertama diganti menjadi SLTP atau Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, kemudian SMA diganti menjadi SMU, yaitu Sekolah Menengah Umum. Yang kedelapan, terdapat kurikulum 2004. Pada 2004, kurikulum di Indonesia kembali berganti menjadi KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum ini menitikberatkan pada kompetensi 3 unsur pokok, yaitu yang pertama ada pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi, kemudian ada indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan yang ketiga yaitu pengembangan pembelajaran bagi peserta didik dan tenaga pengajar. Dengan kurikulum ini, sekolah diberi kewenangan menyusun dan mengembangkan komponen kurikulum sesuai dengan kondisi sekolah dan kebutuhan peserta didik dari yang mulanya berbasis materi menjadi kompetensi. Yang kesembilan yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006. Kurikulum ini diterapkan sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003. Meskipun kurikulum ini hampir sama dengan KBK 2004, tetapi prinsip penyusunannya menggunakan konsep desentralisasi pada sistem pendidikan. Pemerintah hanya menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Lalu guru dimintai mengembangkan silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan peserta didik di daerah masing-masing. Yang ke-10 yaitu kurikulum 2013 atau K13.
yang mana kurikulum 2013 ini atau K13 diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 atau KTSP pada tahun ajaran 2013-2014. Tepatnya sekitar pertengahan tahun 2013, kurikulum 2013 diterapkan secara terbatas pada sekolah perintis, yakni pada kelas 1 dan 4 untuk tingkat sekolah dasar, kelas 7 untuk SMP, dan kelas 10 untuk jenjang SMA atau SMK. Sedangkan pada tahun 2014, kurikulum 2013 sudah diterapkan di kelas 1, 2, 4, dan 5, sedangkan untuk SMP kelas 7 dan 8, dan untuk SMA kelas 10 dan kelas 11. Jumlah sekolah yang menjadi sekolah perintis adalah sebanyak 6.326 sekolah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Selanjutnya yang terakhir yaitu kurikulum 2022. Kurikulum 2022 ini sebenarnya merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2013. Kurikulum ini dimaksud untuk mengakselerasi pendidikan akibat pandemi yang terjadi saat itu. Ya, kemudian kurikulum ini juga lebih berfokus kepada kebebasan sekolah dalam melaksanakan pembelajaran, di mana pusatnya hanya berfokus untuk menentukan capaian pembelajaran mengenai bagaimana sistem, metode, dan proses pembelajarannya itu diserahkan kepada masing-masing satuan pendidik. Baik, itu saja penyampaian dari saya mengenai sejarah perjalanan kurikulum di Indonesia dari masa ke masa. Semoga sahabat pendidikan semua dapat memahami materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.